Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan Alhamdulillah. Pada subuh ini Alhamdulillah yang ke-10 ya. Mudah-mudahan terbayang oleh kita bagaimana setelah kita mempelajari 9 Alhamdulillah, mudah-mudahan Alhamdulillah itu masuk ke dalam sholat kita, masuk ke dalam zikir kita. Karena bagaimanapun zikir yang paling mendasar itu adalah mengingat sesuatu, baik mengucap apa di dalam hati sambil mengundang ilmunya. Kalau kita mengucapkan Alhamdulillah, ilmu Alhamdulillah mudah-mudahan terpanggil. Kalau kita beristighfar, ilmu istighfar akan terpanggil. Seperti kita lah. Kalau kita mengingat seseorang, si A misalnya, si A itu terkenang sama siapa si A itu, bagaimana peranan si A itu dalam kehidupan, bagaimana si A itu bermanfaat bagi kita, itulah zikir namanya. Sekarang nomor 9 adalah suatu pandangan yang diberikan Allah kepada kita, orang yang di dalam surga, dari sisi psikologis ya, dari sisi psikologis orang yang masuk surga itu ya. Dari situ kita bisa membaca bagaimana orang masuk surga digambarkan secara psikologis tercermin di dalam perjuangannya untuk masuk surga itu. Mari kita baca surah Fatir ayat 34, 35, 36, 37, 38, 39. Kita dalami dulu keadaan orang di neraka dan surga dalam kacamata psikologis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan kami, yang telah menghilangkan kesedihan kami. Sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. 1. Benar-benar menghilangkan kesedihan kami. Kemudian dilanjutkan dengan yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga. Di dalamnya kami tidak merasakan lelah, dan tidak merasa lesu. Sedihlah, lesu tidak dialami, lelah tidak dialami. Dan orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati, dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka.
niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dulu. Ada beda kayaknya. Dia bilang kami akan beramal berbeda dengan yang kami amalkan sebelumnya. Ya. Dikatakan pula kepada mereka, bukankah kami memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir, untuk dapat merenung, bagi yang mau berfikir, bagi bau yang merenung, padahal telah datang kepadamu pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang yang zalim tidak ada seorang pun penolong. Sungguh Allah mengetahui yang gaib, yang tersembunyi di langit dan bumi. Sungguh Dia mengetahui hal itu. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barang siapa yang kafir, akibat kekafirannya akan menimpa diri sendiri, dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menanamkan kemurkaan di sisi Tuhan mereka, dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka. Jadi di sini ada sisi kejiwaannya, sedih, ya, lesu, lemes, ya. Kemudian ada khalifah, ya. Mari kita bahas sedikit demi sedikit, ya. Tentu memakan waktu paling tidak 2 kali, ya. Jadi alhamdulillah itu dinyatakan oleh orang yang bersyukur karena Allah telah menghilangkan, ya, azhaba annal hazab wa qalu alhamdulillah alladzi azhaba annal hazan. Jadi orang sedih. Kita terbayang, ya, betapa banyak orang yang mengalami kesedihan di dunia ini, ya, di dalam perjuangan, ya. Dia berjuang demi agama misalnya, ya. Dia berbakti untuk kebaikan orang banyak, ya. Tetapi dia terpaksa masuk penjara misalnya, ya. Dia dibina, walaupun kita tahu mereka kuat imannya insyaallah, ya. Tapi sebagai manusia dia merasakan kesedihan, ya. Perasaan dia, saya berjuang ini untuk orang banyak, kepentingan yang benar, kepentingan yang hak. Tapi mengapa sampai aku di penjara, gitu, ya. Sedih, ya. Sebagai manusia biasa yang normal bagaimanapun kuat imannya sedih. Namun kesedihan itu terobati nanti, ya. Begitu juga orang yang melaksanakan tugas-tugas dengan jujur, baik, ya. Sedih, terasa sedih. Kita laksanakan suatu tugas dengan baik, sementara orang-orang di sekitar kita melakukan korupsi, ya. Berjalan dengan tanpa rasa mewah kelihatannya, ya. Sementara kita mungkin terseok-seok, ya. Terseok-seok, ya. Walaupun kesempatan ada, kesempatan terbuka untuk melakukan korupsi, namun kita merasa berhati-hati, ya. Berhati-hati, karena di dalam surah Al-Mu'minun kita sudah perlihatkan, kan, bagi orang yang takut kepada Allah itu dia berhati-hati. Tapi bagaimanapun sedih kalau kita sama-sama kantor, sama-sama masuk kantor, satu masih naik motor, gitu, yang satu sudah naik mobil yang mewah, gitu.
Tapi bagaimanapun juga sedih rasanya, ya. Rasanya, aduh, kayaknya bisa juga seperti itu, ya. Apalagi kesempatan terbuka, pendidikan kita baik, pendidikan kita bahkan lebih baik misalnya, gitu. Sedih, ya. Ini perasaan-perasaan nanti Allah tidak akan buta. Artinya dengan perasaan-perasaan orang ini yang sedih di dunia ini, dalam rangka mempertahankan, dalam rangka bertakwa kepada Allah, akan direkod, akan ditampilkan nanti di akhirat nanti, ya. Kemudian inna rabbana laghafurun syakur, sesungguhnya Tuhan pencipta kami laghafurun, benar-benar maha pengampun, syakurun, benar-benar, syakurun itu maha mensyukuri, gitu, ya. Maha mensyukuri artinya diberikan kita semacam kesenangan, gitu, yang kita tidak duga-duga. Saya dulu pernah ceritakan kan, bagaimana Allah itu syukur pada waktu di melakukan jumroh, gitu kan, di antara dua bukit, ya. Itu tempat Allah mensyakur, ya. Apapun kita terniat hati baik, doa yang baik, kalau dijawab Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada kita, ya. Kemudian bersambung lagi. Sebenarnya dari sisi bahasa harusnya dibaca wa qulul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan, satu. Yang selanjutnya juga seharusnya dibaca lagi wa qalul hamdulillahilladzi ahallana daral muqamah. Nah, itu seharusnya begitu, tapi Al-Qur'an itu menyingkat, jadi wa, ya. Jadi allazi juga ahallana daral muqamah min fadli, Allah yang menempatkan di rumah negeri yang kekal abadi dengan kurnia-Nya. La yamassuna fiha nasab, tidak ada tersentuh kelelahan. Wala yamassuna fiha lughub, tidak tersentuh dengan kelesuan. Jadi mungkin karena kita capek, ya, kita tetap, katakanlah mungkin kita tadi tidur jam 1, jam 12 karena kesibukan kita, bangun kita masih tetap bangun, ya, karena sudah jadi ritme pribadi kita. Bangun kita sembahyang tahajud, sembahyang witir, ya, terus ke masjid, ya. Itu sebenarnya kelelahan, ya, kecapean, ya, lesu, ya. Itu dicatat, direkod oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ditampilkan di akhir pada kita di akhirat nanti ditampilkan, ya. Mudah-mudahan apapun yang kita rasakan di dunia ini, kesedihan, kelelahan, ya, kelesuan, ya, itu suatu hal yang tidak bisa dibohongin, ya. Perasaan sedih itu nggak bisa dibohongi, ya. Apalagi yang sampai masuk penjara, sedih dia. Nah, nggak bisa, pasti manusia rasanya begitu, ya, begitu hinanya dirinya, ya. Tapi karena cinta kepada Allah Subhanahu, cinta kepada Rasul, dia tetap lakukan, ya. Alhamdulillah
Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang seperti ini gitu. Sedih kita, dihina rasanya gitu ya. Akan direkod oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Ini sebaliknya ya. Mengapa saya ungkapkan sebaliknya? Karena ini penting kita nanti melihatnya ya. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Dan bagi orang kafir, bagi mereka itu nar jahannam, neraka jahannam. La yuqaddu alaihim wa yamutu. Mereka itu tidak akan disiksa gitu kan, selagi mereka hidup itu ya. Mereka tuh lihatlah keadaan orang-orang kafir ya, rasanya seperti enteng-enteng aja di dunia ini, bahagia dia ya. Memang begitu kata Al-Quran itu begitu gitu. Karena dia mengambil apa yang diperoleh di dunia ini sebanyak-banyaknya, silakan. Namun kata Allah, kamu tidak boleh bagian sedikit pun di akhirat nanti. Jadi kalau kita lihat orang kafir seperti itu banyak. Makanya di dalam surah Al-Imran ya, jangan kamu terbuai melihat sepak terjang orang kafir di dunia ini. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan tergoda gitu dengan sepak terjang kelakuan orang kafir itu yang membuat kita kadang-kadang iri di dunia ini. Karena begitulah ditentukan Allah Subhanahu wa taala ya. Mata'un qalilun ya. Kehidupan yang senang tapi sedikit, enggak ada artinya. Summa ma'wahum jahannam. Kemudian mereka akan masuk neraka jahanam. Tempat yang paling jelek ya. La yuqaddu alaihim fayamutu. Dia tidak akan tersiksa, tidak diputuskan Allah sampai dia mati. Nah, gitu. Wala yukhaffafu anhum, dan tidak diringankan bagi mereka min adzabiha. Dia sudah mati, begitu dia mati, dia akan terasa bagaimana Allah mematikan ya, malaikat tentunya mematikan orang saleh, berbeda mematikan orang-orang kafir itu ya. Nanti kita ke sana, hati saya terganggu ya. Kita lihat ayat-ayatnya bagaimana ditendang, disepak walaupun tidak kelihatan. Tidak pernah ada cerita orang kafir meninggalnya kelihatan begini nggak ada ya. Karena memang tidak dilihatkan ya. Tapi bagi orang muslim betul-betul waktu sakaratul maut itu betul-betul penderitaan. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma a'inni ala ya Allah, berilah bantuan, pertolongan ya, di dalam menghadapi sakaratul maut itu ya. Tapi nggak usah dipikirkan lah, toh akan berlalu ya. Apapun yang kita alami akan berlalu. Yakinlah kalau kita taat, kita patuh, kita berusaha untuk berbuat amal baik ya, berusaha menghindari yang jelek. Kalaupun ada kita dulu berkelakuan kita ya tobat, ya istighfar terus menerus ya. Kalau menurut Pak Quraisy, kalau kita istighfar ya, kita ingat lagi kesalahan kita, istighfar lagi gitu. Ingat lagi, tobat lagi. Nah,
Itu sebenarnya orang yang seperti itu sebenarnya istighfarnya menurut beliau. Saya yakin juga bahwa dosa kita sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mohon ampun, kemudian teringat lagi kita istighfar. Jadi istighfar pertama itu mengampunkan dosa kita. Istighfar kedua, ketiga, keempat itu adalah amal kita sebagai zikir gitu ya. Makanya ada dalam surah Al-Furqan mengenai orang ibadur rahman ya, ditemukan satu ayat, dua ayat ya, yang orang yang kesalahannya besar sekali ya. Nanti setelah ini kita lanjutkan dengan Ar-Rahman, karena Ar-Rahman juga berkenaan dengan Alhamdulillah ya, lebih baik itu ya. Jadi dosanya itu besar sekali. Katakanlah dosa mengimbuli orang, macam-macam dosa besar, tapi rasa bertobatnya tinggi sekali, sehingga Allah mengubah dosanya tuh kayak kita, dosa itu seperti gunung saking besarnya, dan dia tobat bukan main ya. Ya amalan sholihah. Jadi bukan main ya. Kita tentu mungkin melihat bagaimana keluarga kita yang dulunya banyak dosa, terus begitu masa tuanya dia tobat. Nah itu insya Allah nanti gunung dosa itu akan diubah jadi gunungnya pahala. Bayangkan ya. Makanya jangan kita pikir kalau begitu bikin dosa dulu sebanyak-banyaknya. Itu jadi si Bal'am Baurah yang orang Yahudi yang diceritakan mengenai ulama yang itu ya, yang oleh karena kepentingan dunia yang besar ya. Jadi nah wala yukhaffafu anhum min adzabiha ya. Kadzalika najzi kulli kafur ya. Demikianlah kami memberi balasan ke setiap orang-orang yang ingkar, kafur. Jadi jangan berpikir kafur itu kafir, orang kafir itu kita berpikir orang kafir. Jangan. Orang kafir bisa diberlakukan untuk orang Islam ya. Jadi orang kafir yang kita pahami secara umum adalah orang yang kafir akidah. Jadi orang kafir akidah. Tapi bisa orang kafir juga yang mendustakan ayat-ayat Quran itu. Ya, maka ada orang-orang yang dikategorikan muzabzab di dalam Al-Quran itu di surah An-Nisa kalau nggak salah. Muzabzab, orang muzabzab itu di tengah, kafir tidak, beriman tidak, nah gitu, tengah-tengah. Jadi kira-kira kalau ayat Al-Quran itu cocok dengan dia, itu dipakai. Kalau tidak cocok, ini perlu dikaji lagi. Nah gitu caranya. Jadi setengah kafir, setengah beriman. Ya, muzabzab itu. Ini jarang dibicarakan. Sebetulnya penting ini. Penting itu. Bisa berlaku kepada kita gitu. Terus kita lanjutkan. Wahum yastarifu fiha. Ada mereka berteriak tuh. Ya, dan mereka berteriak gitu. Rabbana akhrijna. Ya Allah Tuhan kami, keluarkan kami. Na'mal amalan salih. Kami akan beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal. Yang berbeda dengan amal-amal ini. Ini saya duga ya, tidak ada penjelasan yang pas ya, tapi saya duga orang yang beramal katakan dia tekun sekali, tapi tidak sadar dia melakukan amal bid'ah. Amal-amal bid'ah itu sehingga dia setelah di sana baru sadar, oh ini salah. Makanya dia bilang begitu. Ya. Na'mal amalan sholihah ghairal ladzi kunna na'mal.
yang beramal yang berbeda gitu. Ya tapi dijawab al awalam yu'ammirkum ma yatadzakkaru fi. Bukankah kami telah memanjangkan umur supaya berpikir, belajar, mengkaji, memilah-milah sehingga menentukan amal-amal yang benar. Ya, kira-kira begitu. Man tazakkara wa ja'akumun nadhir. Sudah datang kan Rasul petunjuk kepadamu. Fadzuku fama lizzalimin min nasir. Maka rasakanlah azab ya, bagi orang-orang yang zalim dan tidak ada seorang pun penolong. Innallaha alimul ghaibis samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui perkara yang gaib di semesta langit dan bumi. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati kita. Jadi kita perbaikilah segala hati-hati ya, bisikan-bisikan hati ya terhadap sikap kita selama ini supaya menuju qalbun salim gitu, ya. Saya kira pembukaannya cukup ya. Nah, penutup ayatnya. Ini penutup ayatnya. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard. Ya. Dia telah menjadikan kamu sebagai khalifah gitu fil ard. Seperti di dalam pembicaraan dulu bahwa kita ini ya khalifah semua gitu kan. Tapi ya, faman kafara, maka siapa yang mengkafirkan fa'alaihi, tidak laksanakan, artinya khalifah itu memenuhi segala aturan-aturan, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala baik di dalam hadis maupun di dalam Quran untuk dilaksanakan, dia mengkafirkan gitu ya. Faman kafara fa'alaihi, maka apabila dia mengkafirkan apa-apa tugas seperti itu, nah itu di sini kafir juga ya. Kufruh ya. Wala yazidul kafirin, tidak akan menambah kafirannya ya, kekufurannya, kufruhum inda rabbihim illa maqta. Jadi kelakuannya itu membuat murka Allah SWT, memuat murka. Dia diberi Allah SWT amanah sebagai orang yang kaya gitu kan. Seharusnya dia melakukan fungsi sebagai khalifah orang yang kaya gitu. Jadi begini, kalau kita beramal dengan kekayaan kita itu infak ya. Kita beramal dengan kekayaan kita itu infak. Tapi kalau kita beramal dengan kekayaan kita sambil ya, mengarahkan infak tadi ke arah lebih taat, lebih kita sendiri, berarti kita khalifah. Ya. Kalau kita berkenaan dengan kekuasaan, kalau kita melaksanakan fungsi kita, membuat keadilan, ya, berbuat adil, itu namanya khalifah. Apabila ditambah dengan kita juga mengarahkan supaya orang menjadi taat, menjadi tekun dalam ibadah, itu khalifah ya. Kita tutup wala yazidul kafirin kufruhum illa khosar. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian bagi mereka. Padahal dia khalifah gitu. Saya kira cukup dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan sebagai pembuka.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.